Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol di minggu pagi ini. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Ultraman. Yes. Ini Ultraman terakhir di Amerika yang kita bahas ya, bukan? Yang kita bahas. Bukan secara timeline ya. Tapi secara timeline produksi dia duluan. Mereka duluan. Nah, Ultraman The Adventure Begins. The Adventures Begin atau kalau Ultraman di USA. Jepangnya USA. Ultraman Tayang USA. di Amerika itu tahun 87, tayang di Jepangnya tahun 89. Nah, ini tuh diproduksi oleh Hanna-Barbera. Yes. Makanya apa? Hanna-Barbera tuh kalau yang belum tahu yang bikin Flintstone. Iya cukup banyak sih. Ada kalau yang familiar dengan tayangan zaman dulu ada Space Ghost. Gitu. Pokoknya Saturday Morning Cartoon. Iya. Nah, dan itu dia. banyak apa? Dan kartun-kartun superhero juga ya, model-model Iya. kartun-kartun superhero. Makanya ketika Jangan lupa Riz. Super Friends. oh iya. Nah, itu dia. Super Friends juga Ya. Hanna-Barbera. Super Friends juga Hanna-Barbera. Makanya ketika diproduksi oleh Hanna-Barbera tuh sebenarnya secara kualitas sudah jaminan sih ya. Iya sih. Secara kualitas iya sudah terjamin. Makanya ketika aku tuh nonton kan belum lama ini ya. Karena harus nge-review dan ini cuma satu film. Makanya aku tonton oke, susah. Untuk ukuran tahunnya itu udah proper sekali Udah sih. proper lagi dan terbukti dengan ditonton baru, maksudnya di zaman sekarang gitu juga kita nggak ngerasa apaan nih, kita nggak kayak gitu. Jadi oke kok visual efeknya, terus teknologinya itu juga. Ceritanya juga sangat proper. Ya nggak yang harus gimana, tapi nggak yang. Hanya sesederhana bagaimana ada 3 orang yang ke standar Ultraman ya, mereka Stand pesawat, stand pilot pesawat dimasukin, tempur. terus kemudian ada pasukan Ultra Force namanya dengan Robot. robot. Tiga. Robot itu kan emang udah sidekick robot tuh kayaknya udah jadi udah jadi Tradmech ya di Amerika terutama. Karena di Power Rangers tuh ada Alpha dan lain sebagainya. Jadi masing-masing dapat sidekick robot sendiri yang ya itu kan zaman memang modelnya ada yang kayak C-3PO modelnya. Pada zamannya kan emang Star Wars juga lagi oke kan. Betul, jadi aku ngelihatnya memang ada ngambil inspirasi di sana sini sama itu sih. Yang jelas well produced lah. Well produced. Dibuat dengan memang ya oke gitu. Secara bentuk juga Ultraman sebenarnya yang Seven yang Scott yang merah banget itu dominan merah itu Scott, terus yang kayak ada kumisnya itu Chuck. itu kayak Ultraman King. Bapak, kayak Ultraman King, yang satunya kayak Ultra Woman. Ya. Bat, yang cewek Bat. Dan itu nama mereka. Iya. Nama mereka. Yang aneh tuh memang yang cewek mulutnya bisa gerak. Oh iya, aku nggak notice. Iya. Yang lain pada tuh, saat jadi Ultraman dia bisa mangap, mangap. Pas dia dikelilingi tentakel, itu dia ada mangapnya gitu. Oke. Jadi tau nggak suka sih ngapain harus dikelilingi tentakel itu. Malah si Chuck ya yang nggak terlalu banyak. Dia leader sih. Iya. Dia berubahnya paling terakhir. Tapi paling menurutku paling balance sih dia. Tapi kita tuh nggak sempet ngelihat distingifikasi masing-masing ya. Selain kalau Scott tuh Ultraman biasa. Kalau Chuck itu kayaknya lebih banyak dia kekuatan yang paling ditujukan ke dia adalah dia bikin orb itu. Oh ya, pelindungnya itu. Ya. Nah, kalau Ultra Woman Bat itu air. Oh iya. Terakhirnya dia nembakin air itu. Ya. Aneh sih, tapi ya udahlah. Kalau nggak ada air jadi nggak guna. Terus ini Riz, aku lupa kan ada monster yang lucu itu. Nah itu aku lupa itu apa sih? Nah itu monster juga. Nah itu kan aku sukanya adalah bagaimana pada zamannya itu dia nge-tackle banyak isu. Isu pertarungan, isunya kosmos, isu monster tuh nggak melulu jahat. Oke. Terus kemudian itu ngangkat juga isu bahwa apakah Ultraman itu ada di pihak kita kok dia nyelamatin monster karena pada saat itu monsternya diserang oleh angkatan darat, lalu karena ngancurin juga ya, karena jatuh. Iya, gelundung-gelundung. Sebenarnya dia tuh cuma di tempat salju sih, jadi cuman resor skinya aja yang kena. Tapi kan ada love interest-nya Susan kan, ya dia dari lembaga penelitian ekstraterestrial itu kan. Yang jaketan itu ya, jas. Yang itu yang dia yang bikin Scott itu pengen dialog dulu nih sama karena monsternya juga tidak terlihat
nggak hostile juga nggak hostile juga, dia cuma pengen lari. Dan akhirnya kalau nggak salah diselamatin Nah, di situ momen Chuck-nya berubah. Ya. Dan akhirnya dia dikirim ke planet lain. Dan hal-hal kayak gitu tuh di Ultraman Suburaya live action beberapa kali terjadi. Benar. Taro nolongin monster gitu tuh, digendong sama dia terus diterbangin ke luar angkasa. Terus kemudian di monster terakhir kan monsternya gede banget. Nah, membesar terus. Maksud gue adalah di dalam satu film dia tuh nge-cover embodiment of Ultra, bahwa monster tuh gak selalu jahat. Apakah Ultraman itu di pihak kita? Terus kemudian ada ya romance tipis-tipis. Bahwa monster-monster ini juga datang dari luar angkasa, iya juga. Gitu. Tapi apakah melulu jahat? Nah itu tuh menurut aku sendiri oke sih karena niat berarti maksudku adalah begini loh. Kalau mau pinjam IP orang dihormati, iya kan? Nggak dibacer seperti Masked Rider, VR Trooper. Tapi Riz, aku seneng yang terakhir itu jadi besar dan di Ultraman live action Suburaya yang sebelum tahun 87 itu kan kita nggak ngelihat monster Ultraman lebih besar dari Ultraman-nya. Jadi kalau di kartun kan kita bisa nunjukin itu memang kalau di live action susah sekali. Baru kemudian terwujud di Gaia. Episode terakhirnya ngelawan Dewi kan gitu. CGI tapi. Enggak, praktikal. Iya, tapi pas adanya CGI. Pada secara teknologi itu udah oke gitu loh. Nggak ketemu. Mereka syutingnya tuh nggak ketemu gitu. Tapi digabungin. Nah, dan itu membesarnya tuh kan juga dia kan membesar terus kan. Makanya urgensi untuk segera mengalahkan tuh kan kuat sekali. Betul. Kalau dia nggak dihancurkan dalam waktu sekian hari itu dia akan membesar sampai 2 kali lipat planet bumi. Itu suspense-nya dapat. Walaupun sekali lagi sayang sekali peran ketiganya itu ya nggak imbang aja sih. Cuman Scott aja yang dapat progresi yang oke gitu. Yang lain ya udahlah ya karena memang satu film doang. Betul. Gimana? Tadinya kan memang direncanakan, konon kabarnya direncanakan jadi serial ya. Tapi ini sebagai pilot project. Tapi ternyata entah apa yang terjadi terus diputuskan untuk tayang teatrikal aja di bioskop. Dan gitu. proper kok. Oke, aku dulu pertama kali nonton ini di RCTI pas masih kecil dan seneng banget karena nggak pernah ketemu Ultraman kartun, nggak ada Jonias pada saat itu. Ya, dan nggak ada SD Ultra kan? Nggak ada gitu. Jadi wah ini kok keren banget ya. Cuman vibes-nya Ultra Seven tuh emang ya kerasa banget. Kerasa banget. Bahkan jurus-jurusnya juga. Oh iya ya? Iya dia ada yang Sky Sword. Color time-nya di sini juga. Color time-nya di situ juga. Nah, aku yang notice satu hal tuh bahwa mereka tuh ternyata solar powered. Oh, iya. Nah, itu kan Superman banget tuh, Mas. Dan Ultraman memang begitu juga. Cuman nggak kayak Superman. Tapi ini Superman. Iya, karena dia begitu di buminya belahan sana mataharinya kelihatan. Tinggal dibawa ke sana biar dapat dan bagaimana cara memulihkannya adalah bikin device yang memantulkan. Dan itu harus sampai ke color timernya. Iya. Nah, kalau nggak sampai nggak kena. Soalnya gini kena. Iya, jadi nge-charge gitu. Dan soundtracknya Superman sekali. Oh iya, luar biasa. Soundtracknya Superman. Superman sekali. Ada elemen. Ada elemen jadi aneh. Tapi karena kita udah tahu, udah terbiasa, jadi dan ini buatan Amerika. Pada saat itu Amerika masih bangga terhadap diri mereka sih. Kan Superman way. Iya. Karena bela. Tapi sekarang Donald Trump juga akan menaikkan Amerika lagi. No. Kita jangan ngomongin itu. Apa ya? Oke lah Mas ya. Kita berdua merasa ini adalah produk yang nyaris susah dicari celahnya. Secara protes tuh kayaknya hampir nggak ada deh. Dan ini sekali lagi minta tontonan anak-anak ya. Pada saat itu jadi maksudnya sampai memperkenalkan Ultraman-nya, nggak tahu nyampe atau enggak, kelihatannya enggak deh. Ya. Memperkenalkan Ultraman-nya. Kayaknya karena yang jelas sih IP Ultraman lebih dikenal daripada IP Kamen Rider di Amerika. Betul. Nah, harusnya ada animated movie Masked Rider. Oke, itu aja sih soal Ultraman USA. Sampai ketemu di habis ini kita lanjut ke Nexus ya. Cosmos sudah ya? Cosmos sudah, lanjut ke Nexus. Oh iya, Max dulu. Nexus dulu. Nexus habis itu Max, habis itu Mobius. Next movie ya? Oh iya deh, aku lupa ada next movie ya. Terus Mobius. Max dulu terus Mobius. Betul. Oke.
Sampai ketemu lagi di minggu pagi berikutnya, teman-teman. Bye.